Ya nggak apa-apa lah. Anaknya mau belajar Bitcoin juga kali. Selamat malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di acara Alvin dan Deddy Show. Gimana kabarnya, Dad? Baik, apa kabar, Pin? Baik. Masih WFH? Saya masih WFH. Ikutin Hmm. aturan pemerintah aja. Oke. Jadi kita malam ini mau bahas apa nih, Dad? Menurut saya sih kita bahas yang simple aja gitu, konsep konsep cryptocurrency yang simple tapi dengan pemahaman yang benar gitu. Menurut saya ya, Oke. biar diskusinya menjadi menarik gitu. Oke. Hmm. Jadi mungkin pertama, eh, cryptocurrency itu apa sih, Dad? Bisa dijelasin? Cryptocurrency itu ya. Kalau bicara apa dari kata gitu ya, cryptocurrency, crypto itu ya kriptografi. Kalau teman-teman eh, ya minimal tahu teknologi sedikit lah, kriptografi itu ya suatu teknologi untuk mengkodekan data gitu. Jadi kriptografi itu ya ada data dienkripsi atau dikodekan gitu, macam gitulah. Currency itu ya mata uang gitu. Jadi secara simpel ya cryptocurrency itu adalah mata uang gitu. Cuman dalam bentuk data digital yang terenkripsi atau yaitu kripto gitu. Simpelnya seperti itu. Tapi ya Jadi gimana gimana? kelebihannya dibandingkan sama mata uang biasa apa, Dad? Nah ini ya kalau saya sih rada lumayan mendalami hal ini ya. Kenapa gitu? Kenapa harus ada cryptocurrency? Kenapa harus ada Bitcoin gitu? Oh, Hmm. cryptocurrency itu bukan hanya Bitcoin ya. Sekarang itu yang tercatat sekitar 7.000 gitu. Tapi yang paling besar ya Bitcoin lah, yang pertama kali. Si Bitcoin itu kan diciptakan gitu sama bukan seseorang, nah itu ada suatu apa ya, seseorang atau grup yang mengklaim bahwa namanya Satoshi Nakamoto gitu. Nah, dia itu Oh, itu bukan dia orang tuh ya? bukan, dia itu dia itu ada paper jurnal ilmiah dengan nama pembuatnya Satoshi Nakamoto, tapi orangnya nggak ada, nggak jelas gitu, nggak ada yang ngeklaim siapa saya gitu, nggak ada. Walaupun ada kandidatnya gitu, dari ciri-cirinya ternyata si ini gitu. Nah Oh, itu itu namanya cuma alias aja tuh ya? alias, semacam alias gitu. Nggak ada aslinya, itu bahkan sekarang udah menghilang. Saya lupa tahun berapa dia menghilang. Kalau nggak salah setelah popularitas Bitcoin mulai menanjak dan dia mulai menghilang gitu. Hmm. Oke, kita balik lagi ya gitu ya. Tadi ke cryptocurrency. Yang paling gede kan itu Bitcoin lah ya. Bitcoin itu diciptakan itu tidak sekonyong-konyong tiba-tiba ada gitu. Suka-suka si penciptanya, tapi itu adalah suatu jawaban terhadap krisis moneter di Amerika 2009. 2009 itu terjadi krisis moneter eh, yang subprime mortgage itu. Gitu. Ya. Di situ terjadi krisis moneter dan bukannya sok teoritis atau sok mendalam ya, tapi pada waktu itu katanya di forum diskusi itu ya ada keraguan terhadap sistem moneter dunia atau Amerika lah minimal gitu. Kayak misal kenapa bisa ada krisis gitu, kenapa ada inflasi gitu. Kalau dilihat di googling gitu, inflasi dolar itu ada grafiknya, itu parah banget gitu. Jadi waktu dulu bapak saya beli rumah itu yang tipe 40 harganya 9 juta. Sekarang tipe 40 itu sekitar 650-700 juta ya, yang sederhana itu. Nah, itu Hmm. terjadi inflasi gitu. Inflasi itu terjadi karena gara-gara pemerintah mencetak uang, lebih mencetak uang terus. Jadi peredarannya itu nggak tetap, si uang itu bisa dicetak oleh pemerintah gitu. Yang dulu oleh
apa USD itu di backup sama emas, sekarang udah enggak. Silakan cek sendiri gitu. Jadi nah ya namanya orang ya gitu. Ada yang nih sistem keuangan seperti ini oke-oke aja gitu. Ada yang mungkin grup si Satoshi Nakamoto bilang ini nggak bener nih sistem moneter kayak gini gitu. Kita nggak bagusnya kita punya sistem mata uang yang tidak boleh bertambah gitu. Dan kontrol kan kalau mata uang dikontrol sama pemerintah kan, misal kalau Amerika itu the Fed, kalau Indonesia misal BI. Ya, ya ini makanya bicara Bitcoin itu tidak terlepas dari pemikiran ya benar atau salah tentang sistem ekonomi. Kalau saya ini saya memposisikannya cuma pengamat aja, saya tidak pro terhadap Bitcoin atau mata uang pemerintah biasa gitu. Cuman pengen menjelaskan pemahaman yang benar tentang Bitcoin gitu. Jadi ya Jadi tadi kalau keuntungannya apa, Det? Kelebihannya Bitcoin apa tadi? Kelebihannya? ya kalau diklaim sama si penciptanya ya itu pertama si Bitcoin itu kontrolnya ada di masyarakat, bukan di The Fed gitu, bukan di BI gitu. Ya nggak apa-apa lah. Anaknya mau belajar Bitcoin juga kayak. Pertama itu ya itu tadi mungkin bukan keuntungan lah gitu, sifatnya lah satu si Bitcoin itu ya orang bilang itu decentralized gitu. Jadi yang menguasai networknya itu adalah masyarakat. Gitu. Trust orang bilang trustless system gitu. Itu yang menjaga itu anonim gitu, siapa Bitcoin itu ya begitu, udah sifatnya begitu, nggak bisa dirubah, nggak bisa ditambahin gitu, dan dikontrol sama masyarakat. Ide awalnya itu gitu. Kalau dibilang itu benar atau salah ya silakan Anda simpulkan sendiri gitu gitu. Yang paling mendasar itulah kalau si mata uang biasa mata uang biasa dikontrol sama pemerintah. Nah, kalau Bitcoin itu dikontrol sama sistem gitu, sama kode. Jadi itu yang decentralized gitu. Tidak yang menguasai tidak satu kayak server gitulah. Gitu. Jadi sekarang itu kalau kripto yang paling terkenal ada apa aja tuh, Det? Ya, yang paling terkenal ya kalau bicara terkenal ya. Selain Bitcoin lah. Yang kedua itu adalah Ethereum gitu. Ethereum itu penciptanya itu namanya bukan pencipta lah, foundernya itu salah satunya si Vitalik Buterin. Dia itu ini pemred lah, semacam ketua ini majalah online tentang Bitcoin dulu tuh, Bitcoin Magazine kalau nggak salah. Dia pemred Bitcoin Magazine awalnya dia penggiat Bitcoin awalnya dia itu, terus ya kayaknya ini Bitcoin bisa dikembangkan gitu. Kita tidak hanya bisa membuat sistem mata uang seperti mata uang biasa, tapi kita bisa buat semacam logik atau program di dalam sistem tersebut gitu. Ya dibuatlah Ethereum ya, yang di sana terdapat smart contract. Jadi bedanya sama Bitcoin itu si Ethereum itu sama cryptocurrency, tapi dia punya kelebihan yaitu smart contract. Smart contract itu sangat powerful sekali gitu. Ini kalau smart bicara smart contract itu ya kontrak sebenarnya. Apa kontrak di dunia nyata itu apa sih kontrak ya itu gitu. Cuman kalau bicara di Ethereum itu sebenarnya kode gitu. Kode itu bisa ditanam di networknya si Ethereum. Bisa macam-macam kodenya itu gitu. Oke. Jadi yang paling terkenal tadi dua itu ya, Bitcoin sama Ethereum ya. Ya, secara market capital nomor 1 Ethereum, nomor 1 Bitcoin sekarang sekitar $300 miliar. Si Ethereum itu berapa ya? Sekitar ya 40-an lah. 50. Ngomong-ngomong si Bitcoin lagi naik ya, Det?
Iya. Bitcoin itu sekarang eh, ini hampir 20.000 USD lagi. Jadi dulu puncaknya itu terakhir tahun 2017 sekitar 19.000 dekat 20.000 gitu. Nah, sekarang udah mau broke lagi, mau menuju puncak baru gitu. 20. Jadi kita mesti beli dat atau nanti aja. Ya, sebenarnya gimana ya, pembicaraan ini sangat mendalam sekali gitu. Saya kayak gini misalkan, kenapa orang mau membeli Bitcoin sampai 20.000 USD gitu? Kan bisa aja orang bilang bahwa Bitcoin ini ponzi gitu. Tapi kalau bicara masalah ponzi, pendukungnya banyak gitu. Salah satunya ini saya share ya, Twitter Twitter Ya. nih. Si ini nih siapa? Si Jack Dorsey ya. Salah satunya sih sebenarnya banyak. Belum muncul? Bentar, belum. Nih, saya share ya. Ini. Udah muncul belum? Ya. Nah, ini si Jack Dorsey ini CEO ini pendirinya Twitter. Sekarang dia punya perusahaan Cash App juga gitu. Nah, dia sekarang punya aset reserve-nya salah satunya Bitcoin gitu. Bahkan di profile description-nya dia nulis Bitcoin. Seorang Jack Dorsey gitu yang di Silicon Valley sangat disegani gitu. Dia percaya bahwa Bitcoin itu tidak sesimpel itu gitu pemahamannya, cuman kirim-kiriman Bitcoin seperti uang, tidak seperti itu gitu. Dia punya apa ya, implikasi ekonomi yang luar biasa sih gitu kalau dipelajari lebih dalam. Terus ada Twitter lainnya saya follow, misalnya dari MicroStrategy, terus dari banyak lah si orang-orang Wall Street sekarang beli Bitcoin dan terang-terangan dan dia harus mempublikasikan emang eh, dari aturan di SEC kalau nggak salah di Amerika itu gitu. Oke. Iya. Oh, ini menarik sekali dat ya, Bitcoin ini. Iya. Ya menarik tapi eh, kita harus memahami dengan benar gitu teknologi Bitcoin ini dan implikasi terhadap kehidupannya, bukan hanya sekadar harganya naik dan turun gitu. Kalau saya sih, Ya. jadi saya pasti penasaran kenapa orang mau membeli mahal gitu. Selain spekulasi gitu, pasti ada sesuatu itu. Iya, nanti Gitu. nanti kita bahas lagi di podcast selanjutnya dat ya. Iyalah, kita sedikit-sedikit aja lah, saudara. Dan menurut saya sih basic-basicnya kita bikin podcast yang banyak lah tentang basic. Bukan hanya Iya. ini, soalnya banyak sekali menurut saya pemahaman terhadap Bitcoin salah. Soalnya itu ternyata Bitcoin itu kan banyak implikasi ekonomi, implikasi hukum gitu. Itu kan kayak hubungannya dengan pemerintah gimana itu. Kan banyak dulu di ban gitu di India, di Cina nggak boleh kayak gitu, gitu. Kita kenapa nggak boleh gitu. Itu teh kalau cuma tahu berita doang mah buat apa gitu. Kalau kita pengen jadi investor yang baik mah harus tahu gitu. Iya. Oke, gitu. Ini ngomong-ngomong soal berita, ada berita apa hari ini dat tentang Bitcoin? Menurut saya itu tadi kita bahas Ethereum ya. Di dalam Ethereum Iya. itu ada smart contract. Nah, smart contract itu kita bikin program di dalam Ethereum atau simpelnya gini, salah satunya ya kita bisa bikin koin di dalam Ethereum gitu. Nah, itu ada satu koin atau satu smart contract USDC. USDC itu adalah cryptocurrency yang di backup sama US dollar gitu. Jadi satu USDC di backup sama $1. Nah itu mereka sekarang Visa, jaringan, tahulah Visa lah Oh, kartu untuk kredit ya? Kartu ya kredit kartu Visa ya? kredit Visa.
Nah, dia mau mengimplementasikan pengiriman USDC gitu. Kan kita kartu kredit bisa tuh pakai IDR, rupiah gitu, USD, mata uang lagi biasa. Nah, ntar bakal support USDC. Nah, itu dan Visa itu suatu jaringan yang besar kan, merchantnya juga banyak banget gitu. Jadi ini satu langkah adopsi cryptocurrency yang lumayan gede sih menurut saya gitu. Itu yang Oke. mencuri perhatian saya gitu dan lumayan bikin heboh di komunitas cryptocurrency dunia. Oke. Oke, mungkin malam ini cukup sih dulu deh ya. Nanti Iyalah, kebanyakan kita pusing dikit-dikit juga. aja. Saya malah pengennya itu ngebahasnya itu yang basic-basicnya sih gitu. Ntar kita selain basic-basicnya ada berita lah kayak tadi gitu. Ada breaking newsnya lah guys selain. Soalnya biar paham dengan pemahaman yang benar menurut saya gitu. Saya yakin masyarakat umum salah mengerti. Bahkan pemerintah itu sendiri menurut saya gitu. Biar lebih mengerti lah gitu. Menurut saya cryptocurrency ini buat Indonesia itu suatu kesempatan gitu menurut saya. Gitu. Jangan antipati atau gimana gitu. Kita kalau setelah mengerti banget ternyata bisa dijadiin kesempatan lah gitu. Ini Buat menarik nih kesempatan nih. mm, Nanti besok kita bahas ya. Kesempatan apa yang dimaksud di sini ya. iya bisa oke okay. Simple jangan Oke. lama-lama lah oke okay? Oke. Nah Oke, berarti malam ini cukup dulu ya. Bahas digital asetnya. Kita iya lanjut lagi besok malam oke ya. okay. Ya Oke, sip. sip. Thank you See you teman-teman. tomorrow. Thank you teman-teman. Dadah. Dah.